Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang maha pengampun lagi maha menang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah melimpahkan rahmat azim serta keselamatan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dari mimbar yang mulia ini, khatib berpesan, marilah kita bertakwa kepada Allah dan memegang teguh hingga akhir hayat iman dan Islam kita. Sungguh hanya iman dan Islam yang dipeluk di penghujung ajal sajalah yang bisa menyelamatkan kita dalam perjalanan akhirat. Jangan sampai kita menghembuskan napas terakhir kecuali dengan membawa agama Islam. Islam adalah agama yang menjelaskan tata cara hidup bermasyarakat. Islam mewujudkan kemaslahatan sosial dan kemaslahatan akhlak perorangan. Mari sejenak kita perhatikan keadaan kita masing-masing dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita, puasa, zakat, haji, kebersihan badan kita dengan mandi untuk ibadah atau untuk berkumpul dalam Jumatan atau hari raya. Wudu kita untuk sholat, persoalan khitan, membersihkan atau menggosok gigi, menggunting kuku, dan juga mencukur kumis dan bulu-bulu yang lainnya. Islam betul-betul memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan ini tidak pernah ada dalam agama dan syariat manapun selain dalam agama Islam. Sejak dulu hingga sekarang, tidak ada agama yang sesempurna Islam yang membimbing kita menata zahir dan lahir batin kita. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Salman radhiyallahu anhu, an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, qala lana al-musyrikuna inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakum al-khira'ah. Faqala ajal innahu nahana ay yastanjiya ahaduna biyamini aw yastaqbil al-qiblat wa naha 'anil rawthi wal 'idham. Wa qala la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjari. Dari sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya orang-orang musyrik bilang kepada kami orang-orang Islam, aku melihat Muhammad sahabat kalian mengajarkan kalian hingga perihal buang air. Lalu sahabat Salman radhiyallahu an menjawab, lebih dari itu, bahkan Nabi kami melarang kami untuk istinja atau cebok dengan tangan kanan, melarang kami buang air menghadap kiblat, dan mencegah kami dari mengkonsumsi kotoran dan tulang-tulang. Nabi kami juga berpesan, janganlah seseorang di antara kalian istinja kurang dari 3 batu. Demikian banyak. Belum lagi perhatian Islam kepada baiknya penampilan kita saat Jumatan atau saat kita hadir di hari raya, mengenakan wewangian, adab makan, dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan. Semua diperhatikan oleh Islam, sebagaimana Islam membimbing kita untuk memelihara kebaikan masyarakat, sebagaimana Islam membimbing kita untuk menjaga kesehatan, untuk jujur dalam bergaul, menepati janji, dan masih banyak lagi. Dari sholat, puasa, zakat, dan haji kita, semua memiliki tujuan untuk memperbaiki personal, untuk memperbaiki perorangan dan masyarakat sekaligus. Maka tidak ada agama yang selengkap Islam, tidak ada yang agama yang separipurna Islam. Cukuplah bagi kita merenungkan kesempurnaan ajaran Islam ini untuk terus merawat Islam dan iman dalam diri kita hingga akhir menutup mata. Islam sebagai jalan hidup yang selalu kita pegang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, Ramadan di mana kita masih berada di dalamnya adalah bulan permulaan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan penghujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, sejatinya rahmat Allah tidak hanya di permulaan Ramadan saja, tetapi turun setiap saat di setiap waktu. Namun di permulaan Ramadan memang lebih banyak daripada di waktu-waktu lainnya.
Sejatinya juga ampunan Allah bukan hanya di pertengahan Ramadan, tetapi turun setiap saat dan setiap waktu. Karena Allah itu wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Hanya saja di pertengahan Ramadan, kesempatan kita untuk memperoleh maghfirah, untuk memperoleh ampunan Allah lebih banyak lagi dan lebih luas. Demikian juga itqun minan nar, atau pembebasan dari api neraka, itu tidak hanya ada di penghujung Ramadan, tapi juga terdapat di waktu-waktu lain. Itqun minan nar adalah pengampunan Allah kepada hambanya secara penuh. Kalau maghfirah merupakan pengampunan yang sifatnya bagian demi bagian, pengampunan yang sifatnya parsial dari dosa seorang hamba, namun itqun minan nar adalah pengampunan menyeluruh yang menjadi jaminan atau garansi untuk seseorang terbebas dari api neraka. Itqun minan nar antara lain bisa didapat dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Kabir dari seorang sahabat Fairuz Ad-Dailami, yaitu seorang sahabat Najasyi atau Ethiopia yang menjadi khadim atau berkhidmat kepada Nabi. Dia menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fi shalah aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Siapa membaca qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali dalam solat atau di luar solat, maka Allah akan mencatatkan bagi orang itu jaminan terbebas dari api neraka. Bilangan 100 atau 1000 hingga lebih bacaan surat Al-Ikhlas inilah yang kita kenal dengan Ataqatus Samadiyah, yakni yang sebagian orang-orang tua kita juga mengamalkan untuk yang masih hidup atau untuk orang-orang kerabat yang sudah meninggal. Demikian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Abwaabul Faraj. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain itu itqun minan nar atau jaminan bebas dari api neraka juga bisa kita peroleh dengan membebaskan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man a'taqa imra'an musliman a'taqallahu bi kulli hubbin minha min a'dhaika minan nar hatta al-farja bil farji. Siapa orang, kata Rasulullah, yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka. Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW membebaskan 63 hamba sahaya. Sayyidatina Aisyah membebaskan 69 hamba sahaya. Sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya raya membebaskan 30.000 hamba sahaya. Selain merupakan ibadah yang memberikan jaminan bebas dari api neraka, membebaskan budak dalam syariat Islam ikut mewujudkan peradaban yang lebih manusiawi, hingga perbudakan hilang di dunia ini dan semua dipandang sederajat di hadapan hukum dan dalam status sosialnya. Jamaah rahimakumullah, jaminan bebas dari api neraka atau itqun minan nar juga bisa diperoleh melalui perantara atau melalui wasilah amalan. Sebagian besar ulama fikih mengarang kitab-kitabnya. Secara umum, karangan-karangan kitab fikih itu dijadikan perantara atau wasilah untuk turunnya ampunan dari Allah. Dan sampai pada pembahasan babul i'taq yang biasanya diletakkan di bagian akhir, maka mereka, para ulama musannif itu, menjadikan babul i'taq sebagai wasilah untuk mendapatkan jaminan pembebasan dari api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian pula kita bisa menjadikan amal ibadah kita sebagai wasilah untuk permohonan kita, yang antara lain adalah itqun minan nar, jaminan bebas dari api neraka. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi mutaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang terbebaskan dari api neraka. Bahkan setiap hari dan setiap malam, setiap hamba yang terbebas dari api neraka itu
memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang Allah berikan ampunan dan Allah bebaskan dari api neraka. Hamba-hamba yang doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk menuju kepadanya, dan berjuanglah di jalan Allah agar kalian beruntung.